Geda-gedi, oh. Pengaruh globalisasi di bidang agama. Apa itu globalisasi? Dan pengaruhnya di bidang agama? Simak video lebih lanjut. Globalisasi adalah suatu proses menyebarnya sesuatu seperti teknologi, ideologi, kepercayaan, budaya, dan lainnya yang bersifat global tanpa dibatasi oleh aspek wilayah. Penyebaran semakin cepat setelah berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi. Karena hal itu juga globalisasi cepat memberikan dampak ke bidang-bidang kehidupan, salah satunya bidang agama. Agama merupakan dasar kehidupan yang berfungsi mendorong manusia atau masyarakat untuk memahami hubungannya dengan Sang Pencipta. Contoh globalisasi di bidang agama, adanya kecanggihan teknologi komunikasi membuat setiap orang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam hal mengenai agamanya masing-masing melalui teknologi tersebut. Dalam hal ini, globalisasi bidang agama lebih berfokus kepada aplikasi atau penerapan ajaran agama dalam konteks kekinian, tanpa melanggar akidah-akidah agama. Penyebaran informasi agama tidak lagi konvensional tapi mengikuti dampak globalisasi di bidang agama. Dampak positif globalisasi di bidang agama. Pertama, dapat mempermudah memperoleh informasi, berita, dan pelajaran mengenai agama melalui internet. Kedua, penyebaran agama dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media online yang banyak digunakan masyarakat, sehingga pengajaran tentang agama tidak terbatas waktu dan tempat karena kita bisa mengaksesnya kapan saja. Ketiga, globalisasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kualitas dalam beragama dan bisa meningkatkan kadar keimanan kita terhadap Sang Pencipta. B. Dampak negatif globalisasi di bidang agama. Pertama, menurunnya budi luhur umat Islam atau umat muslimin di kalangan umat yang beragama lain dikarenakan banyaknya umat muslim yang juga ikut-ikutan budaya barat. Kedua, kurangnya perkembangan potensi dan kreativitas individu muslim akibat tidak adanya kemerdekaan dan kebebasan pemikiran di tengah kaum muslim. Ketiga, sikap kritis yang total terhadap peradaban barat didukung oleh kebebasan jiwa dari dominasi ide-ide barat. Keempat, umat beragama dapat mengalami pergeseran identitas akibat pengaruh informasi dari media massa, televisi, radio, dan internet. Kelima, penggunaan ayat-ayat suci di dalam suatu agama dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Keenam, adanya potensi terkontaminasi dengan radikalisme dan budaya asing yang berbahaya sehingga diikuti oleh umat beragama di suatu negara. Ketujuh, adanya paham bahwa manusia bisa mengejar Tuhan dengan berkembangnya ilmu teknologi. Cara menyikapi dampak globalisasi di bidang agama. Era globalisasi yang sangat kompetitif, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, akan kita hadapi. Sehingga perlu adanya upaya-upaya antisipasi yang harus dilakukan agar kehadirannya bisa memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu tindakan penting yang harus dilakukan adalah penyiapan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga dapat diandalkan dalam arena persaingan di dunia regional dan global. Dengan memberi landasan dan tidak mengabaikan agama tanpa harus menghilangkan secara radikal nilai-nilai budaya, agama memiliki peran besar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas tanpa harus selalu bergantung pada pola kehidupan barat, dan berperan dalam membangun moral baik. Kekuatan etika, moral, dan spiritual agama-agama dapat berfungsi dengan baik sebagai penilaian atau penyaringan terhadap berbagai dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi. Cara menyikapi dampak globalisasi di bidang agama. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai filter budaya asing yang bersifat negatif. Kedua, menghayati dan mengintensifkan pembelajaran agama agar kita mengetahui batasan-batasan sesuai agama. Ketiga,
Tidak terpengaruhi dan tidak terlalu mengikuti cara hidup budaya barat karena bisa mengurangi kadar keimanan. Keempat, bersikap selektif terhadap pengaruh globalisasi. Kelima, hanya menggunakan potensi teknologi untuk hal baik terkait agama.